Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Bandung. Saya Ohimah dari SDN 245 Sumbersari Indah, Kota Bandung. Saya Kusmawan dari SMA Negeri 18 Kota Bandung. Saya Kustandi dari SDN 058 Tabakan Ciparai, Kota Bandung. Kami mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 prinsip coaching dalam supervisi akademik. Semoga berkenan. Assalamualaikum Pak Kusmawan. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Bapak, sebelum proses coaching dilaksanakan, saya sebagai supervisor izin menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan digunakan. Yang pertama, apakah nanti proses coaching yang dilaksanakan sudah dilaksanakan sesuai alurnya, alur tirta atau belum? Serta nanti apakah coaching sudah sesuai prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya izin menyampaikan rubrik penilaian Pak, ada 3 pertanyaan. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Oke Pak, mudah-mudahan sudah siap ya Pak ya. Insya Allah mungkin mudah-mudahan kalau misalnya lancar nanti dari ketiga keterampilan coaching saya akan menggunakan teknik presence dengan mendengarkan dengan teknik rasa. Mudah-mudahan di kegiatan coaching itu saya akan bisa memberikan pertanyaan yang lebih mendalam Pak. Baik Pak, barangkali dari kedua kompetensi tadi yang disebutkan, yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan ini, kompetensi yang mana Pak ya? Mungkin yang lebih spesifik saya akan memberikan pertanyaan yang lebih mendalam terkait dengan permasalahan yang akan dikoreksi. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak izin, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tadi, kalau bisa dijelaskan Pak, mungkin indikator dari kemampuan nanti yang ingin dikembangkan itu kan menggali, membuat pertanyaan yang mendalam atau berbobot. Kira-kira indikator keberhasilannya apa ya Pak? Indikator ya mungkin kompetensi dari coachingnya nanti akan lebih terlihat pendalaman materi yang mereka yang akan dia kuasai mungkin Pak, dengan teknik memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Pak, cukup barangkali yang ingin saya sampaikan sebelum coaching dilakukan. Selamat melaksanakan coaching, semoga lancar ya Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rahimah, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kusmawan, kabar saya baik. Tapi jika berkenan, saya ingin berdiskusi nih dengan Bapak tentang permasalahan di sekolah saya Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya dan kepercayaan Bapak mungkin bisa ngajak saya berbicara atau ngobrol tentang satu permasalahan yang ada di Bapak. Menurut Bapak kira-kira apa yang akan kita bicarakan Pak? Ini Pak, saya ingin membicarakan tentang kebersihan di sekolah saya Pak. Di sekolah kami itu kalau pagi hari itu nampak bersih Pak, karena dibersihkannya disapu oleh 2 orang penjaga sekolah Pak. Nah masalahnya ketika waktu siang hari, terutama setelah istirahat Pak, atau setelah kegiatan itu sekolah ini jadi nampak kotor Pak. Ini terutama karena sampah yang berserakan gitu Pak. Terima kasih Pak ya. Kepedulian Bapak mungkin sangat tinggi terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar Bapak ya Pak. Menurut Bapak mungkin yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut apa? Yaitu menurut hemat saya kurangnya kesadaran Pak dari warga sekolah, baik itu mungkin siswa Pak,
orang tua, bahkan mungkin bapak dan ibu pendidik dan tenaga kependidikan gitu Pak. Jadi ketika anak-anak misalnya habis makan atau minum membuang sampah ya sembarangan, anak itu tidak pada tempatnya gitu Pak, dan mungkin di sekitarnya belum mengingatkan gitu Pak, atau menegur atau menyosialisasikan tentang keharusan buang sampah pada tempatnya gitu Pak. Ini yang Bapak pikirkan ini kaitan dengan ini udah lama mungkin Pak ya? Iya Pak, jadi hampir tahun ajaran baru ini Pak sudah saya pikirkan kenapa ya ini fenomena ini masih terjadi gitu Pak, seperti itu Pak. Mungkin setelah lama Bapak memikirkan hal tersebut, mungkin Bapak sudah punya langkah-langkah nih Pak ya. Bisa diceritakan Pak langkah-langkah yang akan Bapak ambil terkait dengan permasalahan tadi mungkin Pak. Terima kasih Pak. Untuk langkah-langkahnya yang baru saya pikirkan Pak, yang pertama memberikan penyadaran gitu Pak ya, sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Langkah yang pertama ini mungkin disampaikan bisa secara non formal gitu Pak ya, ada obrolan dengan anak-anak, guru maupun orang tua begitu Pak. Nah langkah yang keduanya Pak, dalam bentuk kegiatan formal mungkin ini perlu saya agendakan pembahasannya di rapat sekolah gitu Pak, supaya semuanya mempunyai kepedulian begitu Pak untuk menjaga kebersihan sekolah. Kira-kira seperti itu Pak yang harus saya pikirkan Pak. Ini kan terkait masalahnya dengan keseluruhan yang ada di sekolah mungkin ya, mulai dari guru, tenaga kependidikan, orang tua dan siswa. Ini kan perlu ada dukungan yang besar dari semua pihak nih Pak. Nah, untuk langkah-langkah yang tadi akan Bapak lakukan perlu ada dukungan Pak, mungkin dari pihak sekolah atau dari pihak orang tua atau dari pihak yang lain. Betul Pak, jadi nampaknya saya perlu dukungan ya, pertama dari rekan-rekan sejawat pendidik dan tenaga pendidikan, yang kedua dari orang tua siswa melalui komite dan perwakilan kelas, yang ketiga siswa itu sendiri Pak, dan mungkin juga Pak secara hierarki juga saya butuh bantuan dari pengawas bina gitu Pak, tentang pentingnya menjaga kebersihan sekolah gitu Pak. Atau mungkin dari pihak sekolah ada ide mungkin dari Bapak untuk menyelenggarakan apa gitu Pak di sekolah itu untuk kaitannya dengan penyadaran terhadap masalah sampah. Iya Pak, mungkin kita ada program Adiwiyata Pak. Nah, Adiwiyata sekolah itu kan diantaranya bagaimana kita menjaga agar sekolah kita ini bersih gitu Pak ya, dan sehat. Oh iya Pak, sedia ingat bahwa di Kota Bandung ini ada program Kang Pisman Pak. Kang Pisman. Nah itu juga sekolah-sekolah kita juga ya di Kota Bandung akan mengadopsi dan menerapkan program Kang Pisman itu. Mungkin ini yang kebayang dua program ini Pak yang dalam kelas saya terpikir untuk dilaksanakan di sekolah kita. Jadi mungkin dengan program Kang Pisman itu mengurangi sampah plastik gitu Pak ya, karena anak-anak membawa tempat makan dan tempat minum sendiri gitu, betul Pak. Nah terkait dengan program yang sangat luar biasa untuk Pak kalau menurut saya dan melibatkan banyak pihak di sekolah, ini perlu komitmen yang besar Pak, terutama mungkin dari komitmen Bapak sebagai pelaksana nanti. Apa yang akan Bapak komitmenkan atau langkah-langkah apa kalau misalkan terjadi kendala kemungkinan nanti setelah pelaksanaan gitu Pak. Komitmen yang akan Bapak lakukan untuk kegiatan yang tadi, rencana Bapak itu apa saja? Yang pertama gitu Pak, dalam rapat itu kita akan memastikan gitu Pak ya, bahwa setiap orang itu punya peran, ya punya kepedulian untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah mungkin terkait program itu Adiwiyata dan program Kang Pisman kita akan memberi tugas gitu Pak ya, siapa menjadi ketua gitu ya, sekretaris dan seterusnya, supaya program bisa berjalan. Termasuk juga mungkin tahapannya Pak, dari perencanaan, pengawasan ya sampai evaluasi itu bisa berkesinambungan gitu Pak. Dan saya
insya Allah pasti terlibat di dalamnya Pak, untuk menjaga komitmen saya supaya program itu bisa berjalan dengan baik, begitu Pak. Ini dari rencananya luar biasa mungkin menurut saya Pak ya. Karena program yang besar perlu perencanaan dan komitmen yang besar kalau menurut saya Pak ya, seperti itu. Itu mudah-mudahan jadi program yang bagus untuk di sekolah Bapak. Mungkin kalau dari sisi indikator yang penilaian yang akan Bapak lakukan mungkin dari sekarang kondisinya seperti ini, mungkin kalau kita ukur dalam angka itu berapa Pak kondisi saat ini? Nampaknya baru di level 6. Level 6. Kemudian target Bapak mungkin nanti untuk pelaksanaan program ini di berapa Pak? Inginnya sih Pak minimal kita mencapai di level 8. Level 8. Di semua pihak nanti terlibat dalam program tersebut Pak ya? Betul Pak. Mungkin dari beberapa obrolan yang kita bicarakan di sini mungkin ada beberapa hal yang kita bisa dapat simpulkan Pak ya. Mungkin dari Bapak juga sebagai pelaksana nanti bisa ada beberapa yang sudah bisa dilaksanakan mungkin Pak, seperti itu ya Pak ya. Seperti itu mungkin Pak. Betul Pak. Saya. Jadi saya sangat berterima kasih Pak, Bapak berkenan untuk menjadi teman saya untuk berdiskusi Pak, sehingga saya bisa menemukan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan, begitu Pak. Sama-sama Pak, saya terima kasih mungkin sudah diberikan kepercayaan untuk ngobrol terkait dengan program yang luar biasa ini Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kusmawan. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah Pak, coachingnya sudah dilaksanakan dengan lancar. Barangkali sebagai observer saya izin bertanya Pak, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching, terutama yang menjadi fokus atau indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang saya lakukan, saya rasa saya sudah menggunakan alur tirta Pak ya. Kemudian kompetensi yang saya ambil tadi di awal dengan menggunakan teknik mendengar dan rasa, saya sudah lakukan dengan memberikan beberapa apresiasi terhadap coaching tersebut Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Barangkali saya izin menyampaikan catatan-catatan ketika hasil observasi tadi. Yang pertama, barangkali saya sudah mencatat bahwa coaching sudah dilaksanakan dengan luar biasa. Bapak sudah memunculkan semua prinsip coaching yang diinginkan, yang diminta. Kemudian barangkali catatan saya adalah tadi bahwa indikator kompetensi yang ingin dikembangkan sudah sangat muncul. Pertanyaannya luar biasa berbobot, sehingga jawaban dari coaching yang merupakan masalah tetapi dijawab dengan coaching itu sendiri dengan gagasan dan penuh solusi. Itu saja barangkali catatan saya. Jadi catatan saya lebih kepada apresiasi bahwa coachingnya sudah dilaksanakan dengan luar biasa. Terakhir barangkali Pak, kira-kira kalau nanti ada coaching lagi nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin kompetensi kesadaran penuh mungkin Pak ya. Karena tadi ketika coaching saya masih konsentrasi saya masih terlalu kemana-mana gitu ya Pak. Walaupun alhamdulillah masih fokus pada permasalahan yang di coaching. Mudah-mudahan kedepannya saya akan lebih belajar di kompetensi tersebut Pak, supaya saya bisa lebih fokus mendengarkan, fokus memberikan coaching dengan baik. Itu mungkin Pak. Luar biasa Pak, menurut saya apa yang Bapak akan kembangkan nanti sepertinya cukup. Barangkali observasi dari Bapak. Saya ini juga menjadi wawasan bagi kita semua. Sampai bertemu di coaching selanjutnya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik bagus. Katanya hari ini ada proses coaching ya Pak? Betul, saya hari ini rencananya ada proses coaching dengan Pak Kustadi. Baik Pak, sebelum proses coaching, izinkan saya menyampaikan beberapa hal Pak terkait rubrik penilaian. Yang pertama, apakah
proses coaching sudah dilaksanakan sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah coaching sudah sesuai prinsip coaching seperti kemitraan mungkin, atau proses kreatif, atau memaksimalkan potensi dari coach. Berikutnya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan rubrik penilaian. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang mungkin nanti ingin Bapak kembangkan Pak pada proses coaching? Baik Pak, jadi saya ingin memastikan Pak bahwa dalam proses coaching ini awal cerita saya bisa berjalan dengan lebih baik Pak, dan juga di konsep tentang rasa gitu Pak untuk proses coaching nanti gitu Pak. Baik Pak, yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bapak Pak? Baik, secara spesifik Pak, kompetensi saya yaitu membuat pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin pertanyaan berbobot ini bisa saya latih Pak dalam proses coaching seperti itu gitu Pak. Oke, baik Pak. Kemudian yang terakhir nih Pak ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching itu apa Pak? Jika saya berhasil Pak membuat pertanyaan berbobot, nah saya ingin menggali agar si coach itu menyampaikan solusi terhadap permasalahannya sendiri itu dari dirinya gitu Pak. Nah itu kira-kira indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching nanti gitu Pak untuk hari ini. Baik Pak, dari proses atau dari perencanaan coaching sudah Bapak siapkan dengan baik mungkin Pak. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar Pak. Amin Pak. Terima kasih selamat melaksanakan coachingnya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin barangkali mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak apa-apa Pak Kus. Saya senang nih Pak Kus berkenan berkunjung. Kira-kira ada hal yang bisa kita diskusikan nih kali ini. Betul sekali Pak, saya punya keresahan nih Pak terkait anak-anak barangkali Pak, terkait pembelajaran di kelas. Ini terkait dengan motivasi belajar mereka dalam hal matematika barangkali Pak. Nah, saya resah karena akhirnya nanti kan ketika belajar matematika akan berhubungan dengan kegiatan ANBK Pak. Saya mengajar kelas 4, tetapi kemudian anak-anaknya belajar matematikanya tidak semangat, tidak termotivasi. Saya merasa khawatir mereka tidak berhasil di ANBK gitu. Wah, ini kebudayaan yang luar biasa nih Pak Kus ya, mengajar kelas 4 sudah memikirkan ANBK ya, padahal ANBK itu nanti di kelas 5 ya. Nah, jadi ini Pak Kus menunjukkan seorang guru yang sangat peduli ini ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira Pak Kus permasalahan apa yang dikhawatirkan terhadap anak-anak dalam menghadapi ANBK Pak Kus? Betul Pak. Jadi saya melihat bahwa mereka itu ketika diberi pilihan, anak-anak ingin belajar apa. Kalau pilihannya matematika dan pelajaran yang lain, mereka sepertinya memilih pelajaran yang lain gitu Pak. Jadi artinya motivasi mereka untuk belajar matematika sangat kurang Pak. Ya, baik. Jadi kalau kita simpulkan tujuan kita diskusi hari ini Pak ya, jadi bagaimana membangkitkan motivasi anak-anak untuk belajar matematika Pak ya, untuk menghadapi ANBK gitu ya. Ya betul Pak, salah satu seperti itu ya. Baik, nah tadi permasalahannya sudah kita bisa ketahui ya gitu. Nah, kira-kira Pak Kus, masalah-masalah lain apa nih kira-kira yang terkait dengan kemampuan anak mungkinnya untuk membangkitkan motivasi matematika ini seperti apa? Betul Pak, jadi ketika bicara matematika saya pikir itu adalah masalah yang saling berhubungan dari kelas 1 sampai kelas yang lain ke atasnya gitu. Contoh misal kalau kita melihat anak-anak harus belajar operasi hitung bilangan bulat contohnya Pak, mereka tentu saja nanti di kelas selanjutnya akan bertemu dengan FPB, KPK atau menghitung luas bangun data dan seterusnya. Nah sedangkan saya melihat seharusnya ketika mereka ada di kelas 4 saja, di kelas saya Pak banyak anak-anak yang belum hafal perkalian. Nah jadi saya pikir itu saya memikirkan sebuah strategi gitu Pak ya, strategi yang mungkin nanti bisa membangun
motivasi belajar secara kolektif gitu dari kelas 1 sampai kelas 6 bahkan itu Pak. Luar biasa ya, ini saya menyimak di Pak Kus ini penuh ide nih ya, kaya nih ya gagasannya. Nah Pak Kus, sebelum paparan ke strategi ini, kalau boleh nih Pak Kus menggambarkan ya kondisi motivasi anak-anak untuk memahami matematika nih, kalau dengan skala 1 sampai 10 nih saya contoh, 1 itu misalnya kondisinya motivasi yang sangat kurang ya, sementara 10 adalah motivasi yang sangat maksimal dari anak-anak terhadap matematika. Nah kira-kira Pak Kus menggambarkan anak-anak saat ini di level berapa nih dari angka 1 sampai 10 nih Pak Kus? Ya saya juga agak malu menyampaikan, barangkali anak-anak itu mungkin kalau tidak di level 5, di level 4 barangkali Pak. Dan itu kan ukurannya bisa dilihat dari nilai-nilai mereka Pak. Jadi di level 4 ya atau 5 ya, jadi mungkin di setengah atau bawahnya ya dari betul Pak. Dari kalau 1 dari 10. Nah kira-kira Pak Kus ya, harapan Pak Kus ya untuk menaikkan level anak-anak ini tadi dari 4 atau 5, kira-kira ke level berapa nih harapan Pak Kus? Ya saya berharap barangkali ukurannya barangkali ya di nilai ANBK di rapor pendidikan ya. Saya harapkan ketika sekolah kita harus dinilai bagus atau bertanda hijau itu mungkin di angka 8 Pak. Jadi ya. Dan nampaknya kalau saya lihat dengan semangat dan pemahaman Pak Kus ini hal yang realistis ya, mencapai nilai dari 5 ke 8 ini saya kira bisa ya. Nah kira-kira Pak Kus nih potensi ya, potensi apa nih yang Pak Kus identifikasi untuk bisa mencapai nilai level di 8 itu seperti apa Pak Kus? Terima kasih Pak sudah bertanya ini, barangkali inilah yang menjadi keresahan saya, bukan keresahan ya, yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak Pak barangkali. Karena strategi nanti yang ingin saya sampaikan itu pertama butuh dukungan semua guru, dan tentu saja ketika programnya dilaksanakan ada di jam pelajaran nanti juga membutuhkan izin dari pimpinan Bapak. Nah itulah kenapa saya berbicara dengan Bapak ini, mengawali barangkali Pak langkah awal untuk mendapatkan dukungan yang kemudian mudah-mudahan nanti bisa disampaikan juga ke rekan sejawat yang lain Pak, supaya ketika nanti menyampaikan ke kepala sekolahnya bareng-bareng Pak ketika yang disetujui. Baik, luar biasa ya Pak Kus sudah bisa mengidentifikasi begitu ya dukungan yang dibutuhkan. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan selanjutnya nih Pak Kus terkait strategi dan dukungan itu Pak Kus. Jadi kira-kira seperti apa nih langkah-langkah ya yang akan Pak Kus lakukan untuk mensinergikan kebutuhan dukungan dan strategi yang akan Pak Kus laksanakan untuk memberikan motivasi anak-anak tadi gitu Pak Kus. Baik Pak, izin barangkali saya menyampaikan ini secara detail supaya nanti Bapak bisa memahami ini lalu menyampaikan juga dengan pemahaman yang sama. Nama kegiatannya Bernalar Pak. Nama kegiatannya Bernalar itu sebuah kegiatan di luar lapangan, dan ini membutuhkan kerja kolektif karena ini adalah sebuah kegiatan belajar numerasi aktif melalui lomba yang asik tapi realistis Pak singkatannya. Luar biasa. Nah kegiatan ini nanti diharapkan ada sebuah kerjasama untuk membuat soal dari level 1 sampai level 4 Pak. Jadi kita nanti membuat pos yang nanti di setiap pos anak-anak mengerjakan soal level terendah sampai level kelas AKM gitu Pak. Nah tentu saja nanti ketika itu berlangsung harus ada guru yang menempati pos 1, pos 2, pos 3, dan pos 4. Nah ini menjadi masalah untuk disepakati bersama karena tentu saja ini berada di dalam jam pelajaran Pak, 2 jam pelajaran. Mudah-mudahan ketika ini dinilai positif, saya pikir ketika berbicara ke kepala sekolah nanti bisa disetujui Pak dengan cepat supaya langsung dilaksanakan itu Pak. Ini ide yang luar biasa Pak Kus ya, bernalar gitu ya, dan saya bayangkan ini sebuah program yang menyenangkan ya untuk anak-anak karena mereka juga
belajar tidak hanya di dalam ruangan ya, ternyata juga dibawa keluar. Nah, Pak Kus nih terkait dengan keterlaksanaan program pasti harus ada namanya komitmen ya supaya program itu bisa laksana. Ini kira-kira apa nih komitmen yang akan Pak Kus lakukan nih terkait upaya untuk menjamin agar program bernalar untuk meningkatkan motivasi matematika bagi anak-anak seperti apa nih Pak Kus? Baik Pak, barangkali yang pertama terkait waktu barangkali Pak. Saya merasa optimis program ini sesuai dengan harapan saya mampu meningkatkan kesenangan atau kesukaan mereka terhadap matematika. Itu yang pertama barangkali, terlepas nanti nilainya mereka akan berhenti di mana gitu, mau di level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi intinya mereka harus senang dulu nih dengan matematika. Nah, karena ini harus senang, maka saya berpandangan harus ada kebermaknaan di dalamnya gitu Pak. Nah, kebermaknaan ini saya coba bingkai Pak dalam kegiatan pramuka. Nah, juga saya merasa bahwa sementara ini kan belajar pramuka monoton Pak, belajar morse, semaku dan seterusnya. Sedangkan dinamikanya sangat bagus menurut saya untuk menggiring anak lebih kreatif, lebih aktif dan lebih termotivasi dalam belajar. Jadi luar biasa ya, komitmen Pak Kustan ini terlihat ya dalam rangka mengupayakan joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan dan juga meaningful learning ya, pembelajaran yang bermakna. Saya doakan semoga acaranya, kegiatannya berjalan dengan baik dan memang saya sangat perlu juga ini akan berjalan dengan baik nih Pak Kus ya. Siap. Nah, nampaknya diskusi kita hari ini sudah menentukan titik-titik terang ya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Kus. Sebetulnya menurut Pak Kus. Betul Pak. Yang pertama saya merasa lega Pak bahwa program ini tersampaikan minimal dengan Bapak dulu. Nanti barangkali di hari Rabu sebelum kita nanti bertemu dengan kepala sekolah, kita ajak guru-guru yang lain untuk berdiskusi hal yang sama. Nanti barangkali saya siapkan juga secara tertulis Pak programnya supaya kepala sekolah lebih mudah untuk mencernanya. Semoga saya berterima kasih dan bersyukur sudah sudah diterima dan diapresiasi program yang saya rencanakan. Baik, terima kasih Pak Kus ya. Saya juga sangat senang dan gembira diajak diskusi dan Pak Kus juga sebetulnya punya solusi-solusi sendiri ya yang jelas begitu ya, dan langkah-langkahnya dapat dimengerti dan saya yakin ini bisa berjalan dengan baik ya. Baik Pak Kus, alhamdulillah ya diskusi kita dengan waktu yang terbatas ini sudah selesai. Nah, kira-kira kapan nih kita akan ketemu lagi nih Pak Kus? Baik Pak, kita bertemu di hari Rabu, kemudian nanti Jumat mudah-mudahan sudah dilaksanakan Pak programnya Pak. Baik, siap ya. Saya sudah tidak sabar ingin ketemu hari Rabu dan akan memberikan kabar baik dari Pak Kus. Siap, ya. siap Pak. Setelah Pak Kus ya. Siap. Baik Pak, ketemu lagi mungkin Pak ya setelah melakukan coach. Gimana Pak tadi coachingnya, berjalan lancar atau gimana Pak? Alhamdulillah, menurut hemat saya berjalan lancar Pak, dan saya merasa plong ya dan bahagia telah menemani Pak Kustandi yang sebetulnya saya juga terinspirasi Pak dengan beliau yang telah memukakan langkah-langkahnya gitu Pak, begitu untuk motivasi. Bisa diceritakan mungkin Pak sampai Bapak termotivasi dari Pak Kustandi tadi, coaching apa yang Bapak lakukan, kemudian yang menjadi fokus ketercapaian pengembangan dari coaching itu apa saja Pak? Bisa diceritakan ya. Jadi seperti diskusi di awal dengan Bapak tadi di supervisi atau observasi, saya ingin mempraktikkan alur tirta Pak. Dan saya kira saya sudah mempraktikannya, dan juga secara spesifik tadi tujuan juga saya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan berbobot sehingga menggali potensi coaching Pak, dan tadi juga muncul potensi coaching, beliau menyampaikan masalah dan menemukan solusinya sendiri begitu Pak. Itu yang saya temukan Pak. Sangat luar biasa sekali Pak ya, dari catatan-catatan saya ketika pelaksanaan coaching itu permasalahannya tentang pembelajaran matematika, bagaimana coaching meningkatkan nilai matematika untuk persiapan di AMPK Pak ya, seperti itu.
Yang saya catat sini Bapak bisa menggali potensi dari coaching, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan termasuk pertanyaan yang berbobot Pak ya. Sehingga coaching bisa memunculkan banyak ide-ide yang luar biasa menurut saya Pak. Saya juga terinspirasi tadi dengan ide-ide yang disampaikan oleh coaching, mudah-mudahan saya juga bisa menerapkannya Pak seperti itu. Kemudian kompetensi apa lagi mungkin yang akan Bapak ingin capai untuk di coaching berikutnya Pak? Ya. Mungkin selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan empati Pak. Termasuk juga saya ingin melatih bagaimana posisi saya ya, nada bicara, gestur tubuh yang menunjukkan bahwa saya empati gitu Pak, dan hadir sepenuhnya ketika proses coaching begitu Pak. Ini itu kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya gitu Pak. Baik Bapak, untuk proses pasca observasi mungkin cukup sekian Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga sudah memberikan apresiasi yang luar biasa Pak. Tadi proses coachingnya sangat luar biasa, sampai coachingnya bisa mengeluarkan banyak ide yang luar biasa juga menurut saya Pak. Terima kasih, sampai ketemu lagi mungkin di lain kesempatan Bapak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kusandi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Pak Kusandi? Baik, alhamdulillah Bapak. Baik. Saya dapat kabar nih, rencananya hari ini sore hari Pak Kusandi akan melakukan coaching ya Pak. Betul Bapak, saya berniat berbincang dengan Pak Kusnawan barangkali. Baik ya, sebelum proses coaching, izin ingin menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian. Tentu ini terkait dengan alur tirta Pak ya, seperti itu yang akan nanti Bapak laksanakan atau praktikkan. Itu mohon diperhatikan. Yang kedua, izin juga menyampaikan tentang pertanyaan seperti berikut ini. Yang pertama Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak, izin barangkali Pak menjelaskan sedikit. Menurut saya penting bagi seorang coach untuk mampu hadir secara penuh di dalam kegiatan coaching, mendengarkan dengan empati, kemudian menggunakan teknik rasa barangkali di dalam menyerap semua permasalahan dari coaching. Dan saya ingin berfokus pada kemampuan saya ketika menyampaikan pertanyaan berbobot barangkali Pak. Saya menganggap itu sangat penting supaya nanti bisa maksimal dalam proses coaching. Ya, luar biasa sekali Pak. Jadi Bapak tadi sudah menyampaikan kompetensi yang ingin dikembangkan, termasuk juga secara spesifik yaitu mengenai pertanyaan berbobot ya untuk menggali potensi coaching. Nah berikutnya Pak, indikator ketercapaian pada saat melakukan proses coaching. Nah menurut Bapak ini apa yang menjadi indikator bahwa Bapak telah sukses ini dalam proses coaching? Baik Pak, terima kasih. Izin barangkali saya pikir ketika seorang coach mampu memunculkan pertanyaan yang berbobot, mudah-mudahan mampu menggali potensi coaching untuk mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan memunculkan ide atau gagasan yang solutif barangkali itu Pak. Ya, itu luar biasa. Selanjutnya ini sudah terlihat jelas rencana yang Bapak akan lakukan untuk supervisi ini. Nampaknya sudah cukup Pak ya. Terima kasih atas paparannya dan kesempatannya untuk melakukan proses coaching. Semoga berjalan dengan lancar Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak, tapi hari ini tuh rasa melelahkan Pak setelah keluar dari satu kelas Pak ini Pak. Jadi di kelas itu tuh kurang aktif gitu Pak. Jadi saya datang sini tuh untuk ngajak diskusi lah dengan Bapak, karena mungkin Bapak ngajar juga di kelas itu Pak. Seperti itu Pak mungkin maksud saya. Baik Pak,
saya barangkali mau mengucapkan terima kasih barangkali kepercayaannya ya ingin berbicara dengan saya. Izin bertanya barangkali Pak, kira-kira masalah ini mungkin ada penyebabnya Pak. Nah, menurut hemat Bapak barangkali penyebab yang ingin memunculkan masalah ini apa ya? Jadi saya juga kurang paham Pak ya. Jadi mungkin karena saya terlalu menggunakan metode yang sama Pak untuk beberapa kelas, tapi untuk di kelas ini terkendala dengan metode seperti itu sehingga siswa-siswanya cenderung kurang aktif gitu Pak. Mungkin penyebabnya bisa saja dari pribadi saya mungkin yang tidak kurang menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi mungkin, atau tidak menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin sesuai dengan minat anak dan lain-lain. Mungkin itu penyebabnya Pak. Atau bisa saja karena pelajarannya fisika Pak, dan jamnya tuh di jam sore. Mungkin itu jadi satu kendala motivasi anak untuk keaktifan mereka berdiskusi, mengerjakan praktikumnya kurang aktif, mungkin itu Pak penyebabnya gitu. Nah, luar biasa Pak, saya kembali mengapresiasi sebelum kemudian muncul solusi-solusi pun sebetulnya saya menilai Bapak sudah memunculkan proses identifikasi dari masalah yang terjadi Pak, dan itu luar biasa menurut saya. Itu juga menjadi wawasan bagi saya Pak. Kira-kira ketika kemudian gagasan-gagasan itu muncul dan kemudian ini juga masih belum memunculkan perbaikan barangkali di anak-anak, apakah harus ada langkah yang lain gitu Pak yang mungkin Bapak bisa kembangkan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan ya Pak ya. Saya pertama akan membuat beberapa metode pembelajaran terkait dengan pembelajaran yang saya ajarkan di situ. Mungkin saya tidak akan menyamakan dengan kelas lain yang nggak aktif, mungkin kondisinya berbeda. Kemudian langkah berikutnya dengan metode yang sama, diskusi kelompok, mungkin nanti saya akan memberikan bentuk pemberian peran masing-masing, karena beberapa kejadian dari sebelum-sebelumnya cenderung yang aktif itu hanya satu orang. Nah, mungkin itu kurang pendelegasian dari saya khususnya sebagai guru untuk memberikan peran pada masing-masing anak gitu, sehingga kalau kita berikan peran, misalkan ini yang menjadi presenternya nanti, yang ini menjadi moderatornya dan lain-lain, di situ terlihat ada keaktifan dari hampir semua siswa, mungkin itu Pak. Dan langkah berikutnya mungkin saya akan memberikan beberapa media pembelajaran yang bisa lebih menarik aktivitas dari anak-anak. Selain itu mungkin karena sore hari belajarnya, saya akan menggunakan dengan teknik menggunakan gamification mungkin Pak ya, atau saya membuat quiz yang kaitannya dengan materi tapi bentuknya seperti game, mungkin seperti itu Pak langkah yang akan saya lakukan. Oh, luar biasa Pak, kalau menurut saya dari apa yang tadi Bapak paparkan, sepertinya itu langkah yang harus segera diambil ya, mengingat apa yang tadi dipaparkan itu sudah mencerminkan pembelajaran yang terdiferensiasi ya bagi anak-anak, baik secara konten, proses ataupun dari penilaian. Dan saya pikir upaya itu sudah menunjukkan kepedulian Bapak ya, kalau menurut saya, kepada keberhasilan belajar anak-anak. Boleh kalau saya izin lagi bertanya Pak, kira-kira dengan semua teknik, metode, dan media yang akan digunakan, apakah Bapak butuh dukungan atau bagaimana? Saya rasa dukungan perlu Pak ya, terkait dengan dukungan fasilitas mungkin Pak ya, karena saya akan menggunakan media yang mungkin bisa jadi medianya berbeda-beda dengan minat anaknya. Jadi saya perlu dukungan mungkin dari sekolah terkait dengan sarana prasarana. Kemudian dari teknik atau dari metode pembelajaran juga saya perlu dukungan
dukungan dari rekan sejawat khususnya di di mata pelajaran saya, dan sekaligus mungkin saya ngobrol perlu dukungan juga dari Bapak karena Bapak juga mengajar di kelas itu mungkin Pak ya, seperti itu mungkin Pak yang perlu saya. Ya, terima kasih Pak Barwe sebelumnya atas penjelasan Bapak yang terkait rencana yang akan dikerjakan, kemudian dukungan yang dibutuhkan. Nah, sepertinya akan lebih baik jika itu memunculkan komitmen dari kita semua ya barangkali. Betul. Barangkali ini saya izin bertanya, jika anak-anak ini katakan motivasi belajarnya masih rendah dan harus diukur dalam skala, anak-anak kira-kira ada di skala berapa Pak? Mungkin kalau kompetensi di materinya cukup baik Pak ya, tapi yang menurut saya masih kurang itu di aktivitas belajarnya. Jadi cenderung siswa pasif lah seperti itu Pak. Kalau boleh saya menilai mungkin masih di angka 6 lah Pak keaktifannya gitu, seperti itu Pak. Ya, saya juga berpikir tadi Bapak sudah memunculkan strategi untuk memberikan peran bagi yang berbeda, bagi tiap siswa yang berbeda, ya itu sangat penting dan menjadi masukan barangkali bagi kita semua. Izin barangkali Pak bertanya lagi ini terkait jika memang bahwa rencana-rencana itu sudah ada, jika komitmen itu harus diwujudkan dalam bentuk kapan pelaksanaannya gitu, dan bagaimana hasilnya, kira-kira akan dimulai dari kapan? Mungkin pertemuan berikutnya Pak di minggu depan mungkin, karena sekarang kan udah mulai akhir semester nih Pak, mereka perlu untuk peningkatan nilai. Karena saya menilai bukan dari sisi materi atau dari sisi kognitifnya kan, dari keaktifan mereka juga saya akan nilai juga. Nah, padanya mungkin saya akan coba lakukan di pertemuan minggu depan Pak, supaya nilai mereka juga akan bertambah ketika aktivitas mereka meningkat gitu Pak, seperti itu. Ya, luar biasa Pak, menurut saya komitmen dan akhirnya tanggung jawab yang muncul yang menurut saya patut disebarluaskan semangatnya dari Bapak ini dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan belajar anak-anak. Barangkali menurut saya untuk kegiatan ini sepertinya sudah cukup, karena menurut saya juga solusi dari permasalahan ini ternyata memang sudah terjawab dengan sendirinya. Betul. Dengan niat baik Bapak di dalam mengajar. Barangkali kita tunggu saja Pak hasilnya. Kalau ada misalkan yang harus dibicarakan, berarti ada lagi ya Pak? Mudah-mudahan cukup Pak. Jadi saya mungkin langkahnya udah saya coba persiapkan, tapi mungkin ngobrol dengan Bapak itu untuk penguatan aja. Ternyata mungkin Bapak juga memberikan penguatan dengan langkah-langkah yang akan saya lakukan. Itu mudah-mudahan bisa lebih efektif Pak. Itu saja mungkin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak Kusnandi. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah ya. Jadi saya sudah menyimak proses coaching antara Pak Kusnandi dengan Pak Kusnawan. Menurut saya itu sangat luar biasa sekali ya. Apa yang kita diskusikan tadi di kelas supervisi sudah dipraktikkan dengan baik ya, dan nampaknya prosesnya berjalan dengan lancar. Namun jika berkenan nih Pak Kusnandi mungkin bisa menceritakan kembali proses secara umum ya, rangkuman dan diskusi tadi Pak Kusnandi dengan Pak Kusnawan dari versi Pak Kusnandi. Baik Pak, terima kasih barangkali atas izin untuk berefleksi tentang proses coaching yang tadi berlangsung. Saya pikir saya sudah cukup baik ya menggunakan alur Tirta seperti yang diamanatkan prinsip coaching ini. Kemudian juga saya sudah mencoba berempati dengan tidak menyela pembicaraan coaching. Kemudian saya juga sudah mencoba menyampaikan atau mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali potensi dari coaching itu Pak. Ya, saya sepakat dengan yang tadi Pak Kusnandi sampaikan ya, dalam pengamatan saya juga begitu.
alur filter sudah dijalankan dengan baik oleh Pak Kusnandi, kemudian juga poin-poin dari rasa juga sudah dipraktekkan dengan baik. Sehingga tadi saya menyimak bahwa Koci Pak Kusnawan menyampaikan solusinya ya tentang game notification, tentang bagaimana beliau untuk membuat metode pembelajaran yang lebih variatif ya dan memperhatikan tentang diferensiasi. Untuk selanjutnya jika berkenan nih tentang kompetensi apa lagi yang ingin Pak Kusnandi kembangkan. Mengingat yang tadi sudah saya nilai tercapai dengan baik. Nah, kira-kira apa kompetensi yang ingin dikembangkan lagi? Baik Pak, barangkali saya izin berpandangan, barangkali sebagai coach saya tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan, tetapi saya menggarisbawahi kompetensi saya saat mengajukan pertanyaan ke bobot walaupun sudah muncul, tapi menurut saya struktur kalimat yang efektif, kemudian cara berkomunikasi yang efektif itu perlu saya tingkatkan. Kemudian juga kehadiran penuh saya di dalam proses coaching saya pikir penting untuk ditingkatkan Pak. Barangkali saya harus lebih banyak berefleksi dan melakukan latihan mindfulness barangkali Pak. Barangkali itu Pak. Bagus sekali ya keinginan Pak Kusnandi untuk meningkatkan kompetensi diri, walaupun tadi saya sudah melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu sangat luar biasa ya, berbobot dan menyebabkan coach ini termotivasi begitu ya, menyampaikan inspirasi dan solusi-solusi terbaiknya. Semoga yang direncanakan oleh Pak Kusnandi ya ke depan dalam pengembangan dirinya menjadi lebih baik lagi tercapai. Dan saya kira untuk diskusi sesi ini sudah cukup ya. Terima kasih Pak Kusnandi berkenan untuk Terima kasih saya Pak berbagi. Siap Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah perkembangan kami demonstrasi kontekstual modul 2.3 prinsip coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat.